Nyanyinya sih ini nggak pop, malah campur sari. Kayak itu aku nggak malu sama sekali gitu loh. Anaknya tuh aktif banget, bahkan sampai apa mimpin teman-teman gitu-gitu, nggak malu sama sekali. Udah ikut kesana kesini. SMP tuh aku kan nggak nyanyi kan, tapi aku balik ke ini dance, tari. Aku malah lari ke situ. Halo guys, bertemu lagi dengan kami di Platinum Music Studio Podcast dengan password Music is Life. Oke, bertemu lagi dengan saya Arumi Zara. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalkan namanya? Nama aku Ria Resti. Biasanya dipanggil Ria boleh, Resti boleh. Oke. Oh, kakaknya ini kelihatan masih muda ya Kak ya? Iya, aku masih berapa coba tuh, Pak? Coba tebak. Aku masih 18 tahun. 18 tahun. Iya, betul. Masih muda sekali, cantik sekali. Aduh, makasih kakak juga. Stop it. Get some help. Oke, Kak Ria ini dengar-dengar hobinya bermusik ya Kak ya? Iya, betul. Aku bermusik dari TK. Dari TK? Dari TK. Gimana itu Kak? TK itu aku udah lomba-lomba sih, kayak disuruh guru itu. Ayo Ria gitu. Lomba apa? Oh, dulu Resti sih namanya. Ya, lomba nyanyi gitu, kayak di mall atau di apa gitu. TK udah lomba nyanyi? TK, iya, TK. Oh my God! Wow! Itu gimana sih Kak? Itu pertama kali perform berarti TK ya Kak ya? Betul, TK. Bisa nggak sih Kak diceritain pengalamannya, menarik banget ini? Aduh, TK itu aku nggak malu sama sekali gitu loh. Anaknya tuh aktif banget, bahkan sampai mimpin teman-teman gitu-gitu, nggak malu sama sekali. Udah ikut kesana kesini gitu. Kayak gitu sih. Terus kok bisa lomba itu waktu perform tuh gimana Kak ceritanya? Ya karena emang disuruh guru, terus juga orang tua juga ngedukung, akhirnya kayak ayo ikut aja nggak apa-apa gitu. Akhirnya ya aku juga semangat kan, akhirnya ikut gitu. Alhamdulillah, gimana? Tapi nggak nangis kok. Biasanya kan ada kan anak Iya. kecil naik panggung nangis gitu kan. Untungnya aku enggak. Nggak demam panggung. Demam panggungnya itu aneh, malah SD, SMP itu demam panggung aku. Okay. Kok bisa? Gak tahu, aneh. Padahal TK itu aku berani banget loh, tapi malah SD ke SMP tuh malah demam panggung. Oh, Iya, jadi putus vokal itu di SD SMP tuh aku nggak nyanyi lagi. tapi sekarang lanjut nyanyi kan Kak? Lanjut. Oke. Waktu SD SMP itu sempat perform cuman demam panggung gitu ya Kak ya? Iya, demam panggung. Jadi kayak biasanya kan kalau di SMP gitu kan lomba nyanyi antar kelas gitu kan. Ikut sih, cuman kayak takut gitu. Jadi nggak keluar suaranya. Terus kayak kenal sama teman-teman juga kurang gitu sih. Oh gitu. Terus gimana sih Kak ceritanya kok habis demam panggung punya keinginan lagi aku mau nyanyi lagi tuh gimana Kak? Awalnya cuman hobi di rumah, kayak kependem aja gitu. Aku itu dulu itu ini waktu SMK itu aku sempat kerja di warung kopi, di warung kopi. Terus alhamdulillahnya itu bosnya itu suka nyanyi dan jadinya kayak difasilitasin gitu loh. Padahal warkopnya tuh cuman kecil gitu kan. Warkop ya. Kecil gitu kan, cuman udah difasilitasin kayak TV sama mic, dibeliin semua lah pokoknya. Dari situ itu nyanyi terus kan, cuman bentar kok kerjanya di situ.
Terus habis itu dikenalin sama orang yang emang biasanya orang itu live music di kafe-kafe, dikenalin. Nah dari situ mulai deh aku ikut sama dia, ikutlah. Ya itu juga masih malu, ragu gitu kan. Tapi ya dikit-dikit bisa. Oh gitu. Jadi sekarang biasanya perform di mana, Kak? Biasanya aku di Andia Akustik di Bungurasih. Kalian wajib ke sana ya. Namanya di Warung Andia. Ya, wajib tontonin kakaknya. Betul. Oke, biasanya di situ ya, Kak ya. Ya. Kalau perform gitu, kakak solo vokal atau akustik atau bentuk band sendiri, Kak? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Itu di sana ya. Kalau aku sih biasanya putusan, jadi cuma panggilan aja. Jadi kayak semua band kalau misalnya butuh vokal itu ngehubungin aku gitu kan. Tapi kalau di Warung Andia itu memang di sananya itu emang bikin band sendiri. Nah, akhirnya aku ditarik ke situ. Oh, Kak Ria ini suka cover nggak? Cover sih belum ya teman-teman ya. Ya. Iya, karena emang sibuk banget. Kan aku juga nggak cuman musik kan, aku juga ada kerjaan yang sendiri gitu. Ya sayang banget Kak, padahal aku tuh kepo banget ke suaranya kakak. Iya. Sekarang juga kayaknya lagi nggak fit ya Kak ya. Iya betul, hari ini lagi sakit. Mungkin lain waktu bisa datang sama Boleh? bandnya kakak. Boleh dong. Nanti pokoknya saya pengen kakak nge-spill suaranya. Oke, boleh. Oke, kalau lomba-lomba itu Kak, gimana sih Kak suka duka terus ceritanya saat perform gitu? Aku itu kalau jujur ya, kalau sekarang nggak pernah ikut lomba nyanyi. Tapi kalau kan aku tadi bilang SD SMP tuh aku kan nggak nyanyi kan. Iya. Tapi aku balik ke ini, dance, tari. Aku malah lari ke situ. Iya, jadi aneh kan emang ya. Kayak habis nyanyi di TK terus SMP-nya sama SMK-nya ngedance. Jadi waktu dulu sih lomba-lomba gitu aku lebih ke lomba dance sih. Oh gitu. Iya. Jadi musik ini jadiin sampingan ya Kak ya. Betul. Oke. Terus ada nggak sih Kak motivasi bagi orang di luar sana yang pengen banget belajar musik tapi kayak masih minder gitu? Kata-kata hari ini, Pak Kato. Mungkin kalian, kalau aku pribadi sih aku ngerasain musiknya ya. Aku suka sama lagunya, aku suka sama cerita alur lagunya gitu, diresapin. Kadang-kadang kalau kita galau kan kita pengen nyanyi ya. Iya. Nah dari situ kita coba percaya diri sih. Terus sambil interaksi sama orang itu pun juga perlu bikin kita jadi percaya diri. Oh gitu. Ya itu guys. Kalian mungkin motivasi dari Kak Arya ini bisa membantu kalian yang di sana kalau ingin belajar musik tapi masih nanti dulu gitu. Iya. Oke, terus saya kepo nih Kak. Dulu itu gimana sih Kak kok Kak Arya itu kayak suka berminat belajar nyanyi gitu, gimana Kak ceritanya? Kalau aku nggak belajar, jadi kena sendiri waktu dari kecil. Emang ayah sama ibu itu suka nyanyi di rumah, jadinya kayak kebawa sendiri gitu loh. Oh gitu. Iya, nyanyinya sih ini nggak pop, malah campur sari. Kalian tahu? Oh campur sari. Iya, campur sari, tapi itu dangdut, tapi kayak dangdut lama gitu loh. Iya, kayak gitulah. Tuh, jadi dulu itu gitu. Akhirnya suka bisa sendiri, nggak belajar sih. Tapi kan kalau teknik vokal tuh kan ada kayak bermacam-macam teknik ya Kak ya. Terus ngepasin nadanya kan juga nggak gampang tuh. Masa Kak Arya nggak belajar Kak? Enggak, jadi kayak tahu sendiri, kebiasaan Oh, sendiri kebiasaan. nyanyi. Terus dulu aku juga ikut banjari.
tahu Banjari? Iya. Ya, dulu itu aku ikut Banjari juga, sempat ngajar di area Trawas. Oh gitu. Yang ikut sama guru sih. Jadi bermusik itu nggak melulu soal nyanyi, solo, terus ngeband, Betul. juga banyak jenis-jenis musik di luar sana. Betul sekali. Oh gitu ya Kak ya. Terus Kak Ria, rencana kedepannya ini mungkin mau lanjut bermusik atau gimana Kak? Kalau aku pribadi, aku nge-freelance aja karena ada keinginan lain yang mau aku capai. Tapi kalau soal nyanyi, aku tetap pengen terus bernyanyi karena itu emang hobi aku, ya kan. Ya, kalau ada rezeki diajak ke sini-sini itu aku bersyukur banget sih, kayak alhamdulillah gitu. Karena ayah emang udah nggak ada kan, ayah udah meninggal, jadi emang semuanya aku cari uang sendiri gitu. Oke, jadi itu tadi cuman tetap lanjut bermusik tapi dijadiin sampingan ya Kak? Iya, betul. Oke, jadi next time saya mau kakak ajak bandnya podcast di sini ya Kak ya. Diundang, terus saya pengen denger suara Kak Ria di spill. Oke. Barangkali nanti ada yang ngubungi Kak Ria. Oke. Terus apa sih arti musik bagi Kak Ria? Arti musik bagi aku itu kayak it's my life. Kalau nggak ada musik aku pasti kayak sering sedih gitu kan. Kalau aku lagi ngapain gitu, aku selalu nyanyi sih. Contoh kecil ini kata-kata dari ayah aku, kalau kamu ngantuk di jalan nyanyi aja, jadi biar nggak ngantuk. Terus sih. Tapi itu beneran loh. Jadi kalau kita ngantuk di jalan kan, aku biasanya ke sana sendiri gitu kan, sendirian. Terus kayak nggak ada yang ngajak ngobrol, akhirnya aku nyanyi. Itu sih. Jadi kayak hidup aku banget. Jadi dari orang tua juga suka musik ya Kak? Iya, betul. Disupport sama orang tua dari dulu. Iya, disupport. Jadi sedih. Jangan nangis. Enggak. Kamu yang nangis. Oke. Sedih, episode kali ini mengandung bawang Kak. Iya, aduh. Maaf ya teman-teman. Oke Kak Ria, terima kasih udah menyempatkan waktu untuk datang di Terima podcast kasih. kami. Semoga cita-citanya tercapai, sukses selalu ke depannya. Amin. Banyak rezekinya ya Kak ya. Amin. Oke guys, sedih loh. Nggak bisa. Ya dong, semangat ya buat kalian semua yang mau capai cita-cita kalian. Tetap semangat. Semangat. Oke guys, sekian dulu podcast kita pada hari ini. Jangan pada nangis loh ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa pantengin terus episode sebelumnya dan setelahnya. Oke, see you.